Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPS terpadu studio. Kemarin sudah Ibu sampaikan kontrak belajar kita ya. Lewat saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Kalian bisa menjelaskan pengertian konsep ruang. Kalian bisa menjelaskan interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Penilaian yang akan dinilai adalah kemarin tes lisan sudah Ibu ambil ya, penilaiannya. Nanti akan ada tes tulis, ada post test di akhir. Oke. Kemarin Ibu sempat menampilkan, pekan kemarin Ibu sempat menampilkan tentang gambar. Ini Ibu bertanya, ini ruang atau bukan? Ibu jawab ini adalah ruang, dan kalian pun menjawab sama, ini adalah ruang. Ini ada yang menjawab, ada sebagian yang menjawab ruang, ada yang menjawab sebagian bukan ruang. Ini jawabannya adalah ruang. Ini gunung, itu juga ada yang sebagian menjawab ruang dan sebagian lagi menjawab bukan ruang. Ini jawabannya adalah ruang. Jadi pengertian dari ruang itu sendiri apa? Kita sudah berdiskusi sini ya. Nah, ruang itu sendiri adalah tempat di muka bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, ruang itu tempat yang ada di mana, di muka bumi. Baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup untuk tinggal. Kalau yang tinggal di tanah, makhluk hidupnya apa? Cacing. Kalau yang di air, makanya tadi laut itu adalah ruang, karena yang di air itu adalah ikan. Kalau di udara juga makhluk hidup ada yang tinggal. Apa? Adalah contohnya bisa terus ya. Oke. Perubahan keruangan terjadi karena 6 hal. Yang pertama, perkembangan pusat pertumbuhan. Jadi perubahan keruangan bisa terjadi karena pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Awalnya lahan itu digunakan untuk pertanian, itu berubah menjadi perumahan. Itu berarti perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan mata pencaharian. Yang awalnya hanya memaksimalkan sumber daya alam, nah perubahan sekarang banyak yang berubah mata pencaharian, bukan hanya bertani tapi beragam. Bahkan ada yang menjadi, sekarang ada yang YouTuber dan sebagainya. Itu perubahan mata pencaharian. Yang keenam, karena perubahan keruangan itu terjadi karena adanya perubahan sarana prasarana. Seperti dulunya ada jalan tol, sekarang ada jalan tol, berarti itu perubahan sarana prasarana. Terus perubahan komposisi penduduk. Dengan adanya penduduk dari berbagai etnis, agama, suku, maka komposisi penduduk pun akan berubah. Yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya. Ya, awal cuman hanya kita hidup di Sunda, hanya orang Sunda. Tapi karena dari berbagai suku ada, makanya secara sosial budaya pun banyak yang melebur. Jadi terjadi perubahan sosial budaya. Oke, itu perubahan. Batas ruang. Batas ruang itu adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Kemarin ada pertanyaan, apakah setiap ruang di muka bumi ini sama? Jawabannya, setiap ruang di permukaan bumi itu berbeda, karena
Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Karena perbedaan tersebut, maka setiap ruang ada keterkaitannya. Nah, karakteristik itu yang khas itu bisa berupa apa saja. Ada tanah, batuan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan satu tempat dengan tempat yang lainnya, ya. Nah, pengertian interaksi antar ruang menurut Bintarto, interaksi sendiri pengertiannya merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kalau kontak langsung tuh contohnya seperti ibu mengajar di kelas PTN, itu kontak langsung. Kontak tidak langsung seperti PJJ, ya. Oke. Contoh interaksi antar ruang itu dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional. Itu contoh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan barang, orang, dan informasi dari satu daerah ke daerah lain. Interaksi pergerakan manusia itu disebutnya mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi itu disebutnya komunikasi. Interaksi melalui perpindahan barang disebut transportasi. Oke. Syarat terjadinya interaksi itu yang pertama, komplementari atau kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Kita lihat, wilayah A, contohnya wilayah A, ini kita andaikan wilayah A itu adalah puncak. Dia surplus atau kelebihan sayuran. Sedangkan wilayah B, ini Pelabuhan Ratu, dia surplus ikan. Jadi ini bisa saling, apakah wilayah A hanya makan sayuran saja, tidak butuh ikan? Kalau wilayah B bagaimana? Dia kelebihan ikan tapi butuh sayuran. Begitupun dengan wilayah A, butuh ikan tapi kelebihan sayuran. Mereka bisa saling melengkapi dengan cara saling melengkapi. Wilayah A mengirimkan sayurannya ke wilayah B. Begitupun wilayah B mengirimkan ikannya ke wilayah A. Itu dinamakan saling melengkapi atau komplementari. Yang bersyarat yang berikutnya adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya seperti ini. Wilayah A itu surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B itu surplus ikan atau kelebihan ikan tapi dia kekurangan sayuran. Nah, ada lagi wilayah C, dia kelebihan ikan tetapi minus sayuran. Yang dipilih karena di sini adalah kesempatan antara, kita akan memilih wilayah mana untuk mendapatkan ikan. Wilayah A itu wilayah kita, Bogor, kabupaten yang dekat dengan Sukabumi. Kalau wilayah B kita sebut ini adalah Jakarta Utara, dia kelebihan ikan tapi minus sayuran. Nah, wilayah C itu Pelabuhan Ratu. Kita akan memilih mana? Ya, pasti kita akan memilih wilayah C atau Pelabuhan Ratu. Kenapa? Karena ini menawarkan alternatif yang lebih baik. Menawarkan apa? Tujuannya lebih dekat. Otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Itu yang dinamakan intervening opportunity atau menawarkan alternatif yang lebih baik. Dan syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer.
yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, biasanya biaya yang dicari adalah pastinya yang lebih rendah, bukan biaya yang tinggi. Dibandingkan kita pasti nyari keuntungannya itu yang besar kan, maka interaksi antar ruang itu kalau biayanya tinggi itu tidak akan terjadi. Nah, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung kepada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Contohnya dari gambar kita lihat. Kemudahan transfer. Wilayah A, kita sebut aja ini Cianjur, banyak berasnya. Wilayah B, ini -11. Kalau ini dekat kan? Nah, tetapi untuk menuju dari Cianjur ke Bogor itu lewat puncak. Nah, puncak itu sedang longsor. Apakah ini memudahkan transfer? Apakah ini akan terjadi transaksi? Tidak. Kenapa? Karena di sini sarana prasarananya tidak memadai, makanya tidak terjadi interaksi antar ruang. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau nggak paham nanti kita akan ada tanya jawab di sesi berikutnya. Oke, Ibu tutup, Ibu akhiri dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.